Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dengan NIM 120 190 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan anatomi sistem penjualan suku cadang mobil. Anatomi sistem itu kita akan mempelajari suatu sistem. Sistem merupakan komponen pada suatu lingkungan tertentu, dan pendekatan sistem sendiri bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan tertentu. Dilihat dari sisi anatomi, maka sistem dapat diidentifikasi atas aspek struktural, aspek fungsional, aspek boundary atau batasan, aspek lingkungan, dan aspek tujuan. Di aspek pertama itu ada aspek struktural. Aspek struktural terdiri atas kumpulan komponen yang kasat mata, di mana pada hakikatnya dapat dikelompokkan atas komponen manusia, komponen mesin atau peralatan, dan komponen material. Aspek struktural terdiri atas kumpulan komponen yang kasat mata, di mana pada hakikatnya dapat dikelompokkan pada komponen manusia, mesin, ataupun peralatan komponen material lainnya. Yaitu ada aspek fungsional. Aspek fungsional ini merupakan aspek yang menginteraksikan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Interaksi inilah yang akan membentuk fungsi dan karakteristik dari sistem tersebut. Contohnya rumah, hotel, kantor, dan gedung kuliah. Pengertian fungsi memiliki berbagai dimensi, yaitu sebagai proses, tujuan, perilaku, dan hubungan. Di yang pertama itu ada fungsi adalah proses. Biasanya itu sebuah gedung memiliki fungsi tertentu, jadi bukannya hanya sekumpulan bangunan. Yang kedua itu ada fungsi maksud, di mana fungsi dari sebuah sistem adalah maksud ke arah mana sistem tadi ditujukan. Jika ketika berbicara mengenai fungsi sebuah gedung, perhatikan kita ditujukan pada maksud untuk apa gedung itu dibangun. Misalnya untuk menggelar karya-karya seni atau menyediakan pendidikan bagi anak-anak. Yang ketiga itu adalah fungsi adalah perilaku, di mana fungsi sistem ditentukan oleh perilakunya. Umpamanya pesawat terbang yang memiliki beberapa bagian seperti sayap, ekor, kepala, dan lain-lain. Dan pesawat terbang juga memiliki beberapa atribut, bentuk, berat, dan ukuran. Fungsi dari pesawat terbang akan ditentukan oleh bagaimana perilaku dari pesawat terbang tersebut diperlakukan. Yang keempat adalah fungsi adalah hubungan. Contohnya sebuah gedung terdiri dari bahan-bahan bangunan yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk komponen bangunan yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga terbentuklah ruangan-ruangan. Yang ketiga itu ada aspek boundary atau aspek batasan. Setiap sistem memiliki batas ataupun boundary, sehingga dapat dibedakan antara sistem yang menjadi objek kajian dan bukan menjadi objek kajian. Sebab pada hakikatnya, suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lain. Segala sesuatu yang ada dalam boundary pada hakikatnya adalah bagian yang dapat dikendalikan, sedangkan yang berada di luar boundary adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini, di sini kita akan mengetahui sistem berada dalam berfungsi atau berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berada di luar boundary, melainkan di lingkungan eksternal, tetapi juga yang berada di dalam boundary atau lingkungan internal. Fungsionalisasi sistem dan kinerjanya selain ditentukan oleh aspek struktural dan interaksi di antaranya komponen juga sangat dipengaruhi lingkungannya, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Yang kelima itu ada aspek tujuan. Aspek tujuan itu kita menyatakan keberadaan suatu sistem tentunya memiliki tujuan baik, dinyatakan secara tersurat maupun hanya secara tersirat. Pada hakikatnya tujuan sistem itulah yang menentukan aktivitas dan perilaku dari sistem tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem penjualan suku cabang mobil. Di sini dimulai dari sistem penjualan cabang mobil, di mana akan berjalan menuju pelanggan, di mana pelanggan akan memesan suatu barang dari suatu perusahaan, yang dimana perusahaan akan memberitahukan atau menginfokan kepada para gudang ataupun di bagian penggudangan, di bagian berkas barang, stok barang. Dan ketika gudang menyatakan ada barang, maka salesman akan bergerak menuju pelanggan sesuai dengan KTP, alamat, kartu identitas lainnya, dan bukti pembayaran. Nah, dari aspek struktural di atas dapat diambil kesimpulan, di mana aspek fungsional adalah sebuah aspek menghubung antara komponen agar terciptanya sebuah interaksi
dan karakteristik pada sistem penjualan suku cadang mobil. Yang kedua itu ada aspek batasan, di mana adanya batasan antara gudang dengan pelanggan. Yang ketiga itu ada aspek lingkungan, di mana adanya suatu aspek yang menjalankan suatu sistem sesuai dengan interaksinya, dan adanya lingkungan luar sistem yakni direktur dan sales. Yang keempat ada aspek tujuan, di mana pelanggan mendapatkan stok suku cadang mobil yang dibutuhkan, dan suku cadang mobil yang baru dibeli dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, serta adanya kepuasan pelanggan atas suku cadang mobil yang ada yang disediakan oleh perusahaan. Sekian dari saya penjelasan tentang anatomi sistem penjualan suku cadang mobil. Saya ucapkan terima kasih.